Kenaikan harga cabai merah secara signifikan serta kelangkaan yang terjadi saat ini tentunya kembali menuai pertanyaan. Bagaimana pola distribusi cabai di Sumatera Utara? Bagaimana pengendalian cabai merah? Lalu apa upaya pihak terkait untuk mengatasi hal seperti ini agar tidak terulang? Hal ini tentu tak terlepas dari peran semua pihak, terutama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sebab, kenaikan harga cabai merah selain menyulitkan warga, juga berdampak pada inflasi, yang kemudian membawa pengaruh terhadap hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, luas panen cabai merah di Sumatera Utara sampai dengan Februari 2022 mencapai 2.165 hektar. Sedangkan hingga Desember 2022 diperkirakan luas panen mencapai 12.246 hektar. Produktivitas cabai merah sendiri sebesar 12,23 ton per hektar. Untuk di luas panen cabai merah di Sumatera Utara sampai dengan bulan Februari 2022, luas panen cabai merah di Sumatera Utara itu mencapai 2.165 hektar. Sedangkan hingga akhir Desember 2022 nanti diperkirakan luas panen cabai merah seluas 12.246 hektar. Ini kita harapkan ya melihat kondisi iklim kita ini, mudah-mudahan iklim tidak terlalu dominan hujan terus-menerus, karena cabai ini tidak baik pertanamannya kalau terus hujan terus-menerus. Ini perlu kita antisipasi memang. Dan bantuan kita yang ada dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura nanti akan disalurkan setelah kita melewati hari Lebaran. Hari Lebaran yaitu hari Raya Idul Fitri. Kebutuhan cabai merah di Sumatera Utara setiap bulannya berkisar 13.000 hingga 14.000 ton per bulan atau 140.000 hingga 150.000 ton per tahun. Sementara produksi cabai merah di Sumatera Utara mencapai 204.025 ton di tahun 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi surplus dalam komoditas cabai merah. Untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara, kebutuhan cabai merah di Sumatera Utara rata-rata setiap bulannya itu 13.000 sampai 14.000 ton per bulan atau 140.000 dan 150 ton per tahun di Sumatera Utara. Produksi cabai merah di Sumatera Utara mencapai 204,25 ton di tahun 2021. Ini artinya komunitas cabai merah di Sumatera Utara mengalami surplus, melebihi tadi yang kita bilang produksinya. Ini kita surplus. Lalu, hal apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang signifikan serta langkanya cabai merah di Sumatera Utara? Kebutuhan kan mesti di bawah yang kita harapkan. Maksudnya bisa. Cuman terkadang cabai merah kita ini kan tidak hanya untuk Sumatera Utara. Terkadang ada dia memang dibeli oleh provinsi lain, yang atau pedagang kita menjual ke provinsi lain. Nah, ini cabai merah kita banyak juga dijual di luar provinsi kita. Masalahnya, stok atau hasil panen cabai merah di Sumut juga banyak yang dilempar ke daerah lain. Apalagi jika harga di luar Sumut lebih tinggi. Pemerintah pun tak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah ini. Sumatera Utara juga dinilai lamban dalam menerapkan teknologi pasca panen cabai merah. Penggunaan cold storage misalnya, daerah sentra cabai seperti Magelang di Jawa Tengah, beberapa kelompok tani di sana sudah berhasil memanfaatkannya dengan pendampingan dari pemerintah dan tim pengendali inflasi daerah. Hasil panen petani bisa ditampung di gudang ini dalam jangka waktu yang relatif lama. Fasilitas ini sangat efektif dalam mengendalikan pergerakan harga cabai.
Jika harga di pasaran anjlok, maka hasil panen petani akan diserap lebih banyak dan ditampung di cold storage, sehingga sebaran cabai merah di pasar tak terlalu melimpah dan tak memicu penurunan harga lebih dalam. Sementara jika harga cabai melambung, maka stok yang ada di tempat penyimpanan itu akan langsung dilepas ke pasaran untuk menjaga suplai sehingga harga tak naik terlalu signifikan. Namun, tempat penyimpanan seperti ini nyaris tak ada di Sumatera Utara. Pemerintah sempat mengadakannya beberapa waktu lalu, namun sampai kini belum bisa dimanfaatkan. Ironis memang. Kita sudah melaksanakan itu. Bahkan pada tahun 2020 dan 2001 ada bantuan-bantuan seperti cold storage. Dan kita menggunakan benih-benih unggul yang bersertifikat penerapan GAP, Good Agricultural Practice. Kita menggunakan itu. Cuman ada yang mau kita bantu yang lalu, tahun lalu, yaitu cold storage besar. Cuman kan ini biaya petani kita tidak mampu untuk listriknya, untuk operasionalnya, dan luas tanah yang dibutuhkan. Nah, ini nanti memang yang kalau untuk penampungnya seperti tadi itu harus kita kerjasama dengan pengusaha yang udah ekspor dan import. Cold storage sendiri ternyata sudah digunakan sejak tahun 2020. Namun masih banyak pertimbangan untuk tetap menggunakannya. Di samping biaya listrik yang harus dikeluarkan juga lumayan besar. Kita memang sudah berpikir ke sana dan sudah menugasi BUMD kita. Salah satu teknologi selain digitalisasi memang bagaimana kita bisa menyimpan ya dalam cukup waktu yang lama barang yang cepat rusak seperti cabai, hortikultura yang lainnya itu, yang sejenis dengan itu. Nah, kalau kita punya teknologinya itu bisa kita simpan. Itu juga yang sedang kita pikirkan, mengajak beberapa daerah untuk bisa kita bangun satu cold storage. Tak hanya tentang penggunaan teknologi, permasalahan di lapangan justru juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Mengingat petani cabai mungkin mengalami kendala ketika menanam, merawat hingga masa panen. Mereka juga terus dihantui gagal panen karena tanaman cabai sangat rentan diserang hama dan penyakit, terutama saat musim penghujan. Kita selama ini sebenarnya membantu benih yang kita salurkan bila terjadi gagal. Dan ini kita didukung juga oleh BI, Bank Indonesia juga membantu dengan dana-dana yang dari BI untuk membantu petani-petani kita. Naiknya harga cabai merah saat ini juga dikait-kaitkan dengan momen Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Memang setiap kali Ramadan, konsumsi cabai merah selalu meningkat. Pasar atau bahkan pemerintah menilai kondisi itu merupakan hal yang wajar. Jika permintaan naik, maka harga akan naik. Hitungan ekonomi dasar, tapi apa betul hal itu wajar? Nah, jadi kalau seandainya dikatakan bahwasanya, karena ini Ramadan, makanya semua wajar mengalami kenaikan. Itu nggak pas juga gitu ya. Kita nggak bisa berpaku dengan hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Wah, ini Ramadan, Idul Fitri, konsumen banyak membeli gitu kan ya. Hal yang sama juga pada saat terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, katakanlah demikian gitu kan ya. Konsumen banyak yang beli, wajar dong semuanya naik. Terus peran pemerintah di mana kan gitu kan ya. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi nggak ada dong kalau misalkan semua dibiarkan mekanisme pasar gitu, ya udah nggak ada dong yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Lalu, harus bagaimana masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga cabai merah ini?